Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Para pemirsa, sahabat kajian singkat ba'da Jumat dari Masjid Baitur Ridwan, Kecamatan Bogor Barat. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur Allah masih berikan kepada kita berbagai macam nikmat yang luar biasa, yang bahkan kita tidak tahu kalau sekian dari hal yang kecil saja merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan jari jemari kita satu saja bermasalah, bukan hanya obat, mungkin kehidupan kita pun akan terganggu. Maka para sahabat yang menyaksikan ini dari manapun berada, yuk kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah dengan cara ibadah hanya kepada Allah. Para hadirin, pemirsa dan sahabat kajian singkat ba'da Jumat, kami beri judul kajian singkat kita siang ini dari syahadat menjadi sahabat. Kita mundur jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Mekah untuk berhijrah, nanti dikenal dengan orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansar yang menerima orang-orang muhajirin ini. Iya, orang-orang Madinah disebut orang-orang Ansar. Maka yang pertama kali dilakukan Rasul SAW adalah apa? Al-mu'akhah. Apa itu al-mu'akhah? Mensaudarakan. Bukan hanya saudara dalam arti selama ini kita memikirkan saudara karena nasab, ya, karena keturunan, karena pernikahan. Bukan. Persaudaraan ini karena sama-sama sudah mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Jadi dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menjadikan kita menjadi seorang sahabat. Nanti kita akan melihat berbagai macam hadis. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu, para hadirin, adalah saudara bagi muslimnya yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuh. Maka kalau sudah menjadi saudara, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya berada dalam keburukan. Masya Allah. Jadi satu sisi kita membiarkan saudara kita teraniaya juga tidak boleh, tapi sisi lain membiarkan saudara kita dalam keburukan pun tidak boleh. Ya. Kalau sudah sama-sama menjadi saudara, ketika dia salah tegur, ketika dia salah nasihati, ketika dia salah luruskan dengan cara yang bijak tentunya. Ada sebuah kisah dulu para sahabat dialami oleh seorang sigharis sahabah, sahabat junior yang bernama Usamah bin Zaid. Kalau kita mau mencoba menilik siapa Usamah bin Zaid ini, dia ini sahabat dekat dari keluarga Nabi. Ayahnya bernama Zaid bin Harithah, orang dekatnya Nabi, menikah dengan Ummu Aiman. Artinya begitu Nabi dekat dengan beliau. Tapi Usamah pernah melakukan satu kesalahan. Saat ada peperangan, selesai dari peperangan ini, ada satu musuh Islam menghina-hina Rasulullah, menghina-hina Islam, dan dia pernah membunuh seorang sahabat. Dikejar oleh Usamah bin Zaid, dan ketika keduanya berduel, apa yang terjadi para hadirin? Saat Usamah hampir mengalahkan orang tersebut, dalam hadis panjang orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Usamah berpikir ini mungkin di lisannya saja, hatinya belum tentu beriman. Tetap ditebas orang tersebut dan mati. Seorang sahabat Ansar melihat peristiwa ini dan bertanya kepada Usamah, ya Usamah,
aqatalta nafsan man yaqulu la ilaha illallah, duhai Usamah, apakah kau membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia diam sahabat, memikirkan perbuatannya, sehingga ketika sampai berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Usamah, aqatalta nafsan man yaqulu la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah kau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usamah terdiam, dan dalam hadis itu disebutkan, aku berharap hari itu adalah hari aku masuk Islam sehingga aku tidak punya beban berat seperti itu. Dan terlontar dari lisannya, itu hanya di lisannya saja ya Rasulullah, hatinya belum tentu beriman. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walima lam syaqaqta qalbah, kenapa kau tidak ambil sekalian hatinya sampai kau tahu betul hatinya benar mengucapkan atau tidak? Masya Allah, ini orang belum beribadah para hadirin, ini orang mantan katakanlah ya musuh Islam, tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah terjaga dan terlindungi, tidak boleh disakiti. Tahun 8 Hijriah, saat Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah, seorang musuh Islam yang bernama Abu Sufyan bin Harb, karena ada dua Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harith, ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini musuh lebih dari 20 tahun, sering menyakiti Nabi, bahkan bukan hanya menyakiti, mengambil harta milik orang Islam. Tapi ketika dia mengucapkan syahadat, terlontar dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Rasul masuk dengan 10.000 pasukan ke dalam kota Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka akan selamat. Masya Allah, betapa kalimat syahadat betul-betul menjadikan orang-orang yang telah mengucapkannya menjadi sahabat. Lalu bagaimana dengan kita saat ini para hadirin? Padahal disebutkan pula dalam hadis lain, kullu muslimin 'alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Haram 3 hal, apa? Maluhu wa damuhu wa 'irduh, hartanya, darahnya, dan harga dirinya. Darahnya haram, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Hartanya haram, mengambil harta orang yang sudah mengucapkan syahadat. Wa 'irduh, dan jangan menjatuhkan dan jangan membunuh karakter seorang muslim, harga dirinya. Tapi bagaimana saat ini para hadirin? Betapa kita dengan mudahnya ya, contoh misalkan 5 tahun sekali kita ada pesta demokrasi ya, orang-orang yang mungkin sama-sama maju itu tidak sedikit yang berpikir mereka bukan sedang berlawanan ya, itu mereka nggak menganggap lawan tapi menganggap musuh, dijatuhkan harga dirinya, dipermalukan dia. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyak kita sekarang saksikan anak-anak tawuran, tidak takut lagi membunuh sesama muslim. Dan betapa kita lihat saat ini para hadirin, orang dengan mudahnya mengambil hak orang lain dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Padahal kita ingin berada di belakang barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin bersama dengan Nabi dan mendapatkan syafaatnya. Tapi bagaimana akan mendapatkan itu kalau belum menjadikan sesama muslim itu saudara? Maka para hadirin, namanya saudara berarti memikirkan, namanya saudara berarti mendukung, namanya saudara berarti memperhatikan. Itulah yang juga dulu terjadi antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Setelah disaudarakan, maka akan nampak satu sifat indah yang diajarkan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ithar. Ya. Taqdimul ghair fi naf'i wad daf'. Mendahulukan orang lain dalam kebutuhannya, mendahulukan orang lain dalam keperluannya meskipun kita membutuhkan. Betapa tapi saat ini para hadirin, kita hanya memikirkan diri kita, memikirkan keluarga kita, memikirkan organisasi kita, tidak memikirkan orang lain yang di luar daripada itu. Maka melalui syahadat yang seharusnya menjadikan orang ini menjadi sahabat, kita paham para hadirin, sesama kita
selama kita berada dalam akidah yang sama, kita ini saudara. Jangan terlalu melebih-lebihkan tentang urusan khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih. Toh kita bersyahadat dengan syahadat yang sama, kita salat dengan rakaat yang sama, kita baca Quran dengan kitab suci yang sama, kita salat dengan kiblat yang sama. Jangan hanya gara-gara perbedaan yang sifatnya furu'iyah, perbedaan yang sifatnya memang ada perbedaannya. Jangan sampai menjadikan kita terkotak-kotakkan dan saling salah menyalahkan. Maka para hadir rahimakumullah, melalui kajian singkat ba'da Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Kecamatan Bogor Barat ini, kami menyampaikan, mari kita saling memperhatikan saudara muslim kita, saudara di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Jangan-jangan di tetangga kita ada orang-orang yang harus kita fikirkan, ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, karena dari situ akan mendapatkan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa yang mengurusi hajat saudaranya seorang muslim, Allah akan menjaminkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan syahadat kita bukan hanya di lisan saja, tapi mampu menjadikan aplikasi dalam kehidupan. Setiap orang yang mengucapkan syahadat adalah saudara kita, dan setiap saudara kita maka punya hak untuk kita perhatikan. Jangan menyakiti, jangan menghinakan, jangan menjatuhkan. Jaga hak-hak sesama muslim agar kita nantinya berada di belakang barisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina bittaqwa wal istiqamah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bihurmatil Islam. Allahumma ij'alna minal muslimin kafatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada, terima kasih dan tentunya mohon maaf atas segala kurang dan khilafnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian singkat ba'da Jumat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.